Menyaksikan lukisan-lukisan istana yang dipajang di Galeri Nasional adalah menyaksikan jejak perjuangan bangsa ini. Betapa para seniman juga terlibat aktif dalam mewujudkan mimpi menjadi bangsa yang merdeka. Kita bisa melihat bagaimana Raden Saleh menunjukkan sikapnya lewat lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Sikap yang protes pada penjajahan dan menuntut pemerintah Belanda mengembalikan martabat orang Jawa. Lukisan ini diserahkan Saleh pada Ratu Belanda. Jadi lukisan Raden Saleh dibuat di Belanda 20 tahun atau 17 tahun setelah penangkapan Pangeran Diponegoro. Tepatnya tahun 1857. Nah, lukisan ini kemudian dianggap bukanlah lukisan fakta. Tapi yang paling menarik justru Raden Saleh membuat lukisan ini sebagai lukisan yang bersifat simbolis. Karena di dalamnya itu merupakan tafsir ulang atas yang dilukis oleh Pieneman. Ada gestur Diponegoro yang menantang, ada pembesaran kepala yang diberikan oleh Raden Saleh atas orang Belanda sehingga tampak kerdil gitu. Itu merupakan tanda-tanda yang simbolis yang diberikan oleh Raden Saleh bahwa dirinya adalah bagian dari peristiwa tersebut. Minimal menjadi pengikut Pangeran Diponegoro. Itu menariknya betapa Raden Saleh bisa memberikan opini dengan menggunakan lukisan sebagai media. Sementara Affandi menggoreskan kuasnya langsung di lapangan saat melukis Laskar Rakyat Mengatur Siasat 1. Pada sudut lukisan, Affandi menuliskan teks Tetap Merdeka. Affandi sendiri menyatakan pada Soekarno bahwa karyanya tersebut sebenarnya diniati sebagai poster perjuangan. Oke, sejumlah lukisan yang ada di dalam ruang pamer ini untuk dihadirkan untuk memberikan satu sensasi ruang dan waktu, ya, karena terkait dengan persoalan kemerdekaan, sehingga lukisan-lukisan ini jauh melampaui fungsinya dari sekedar foto. Jadi lukisan ini tidak bergerak pada wilayah visual semata, tetapi juga menjadi pembuktian bahwa negeri ini meskipun dalam tekanan yang luar biasa, bisa menghasilkan mahakarya dengan kemampuan yang seadanya dan dilakukan oleh para pejuang-pejuang budaya. Oleh sebab itu pameran ini meskipun menampilkan karya-karya yang bersifat revolusioner gitu, salah satunya oleh Sujoyono dalam karya Kawan-Kawan Revolusi ini bisa memberi bukti bahwa kita masih mampu untuk membebaskan diri meskipun hanya lewat imajinasi. Jadi inilah pentingnya lukisan dalam konteks historis bangsa ini. Kita memiliki kebebasan, kemerdekaan meskipun ditekan oleh banyak masalah. Seni sebagai bentuk ekspresi individu dalam menuangkan pemikiran dan cita-cita kerap menjadi media untuk menggerakkan suatu bangsa menuju satu tujuan. Apa yang dilakukan para pelukis dengan karya-karyanya yang tersimpan dalam istana, mau tidak mau adalah bagian
dari perjalanan politik dan sejarah negara ini. Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia yang juga mengkoleksi lukisan-lukisan tersebut seperti memberi sentuhan pada istana kepresidenan dengan kebudayaan dan peradaban yang mempunyai nilai besar bagi generasi masa depan negeri ini. Sebuah visi besar seorang anak bangsa yang menjadikan istana sebagai rumah kebudayaan negeri sendiri. Karya seni rupa itu tidak pernah berhenti. Seni dan istana itu seperti halnya keping mata uang, recto verso. Dan bila mana istana tidak memiliki karya seni, istana itu pasti akan menjadi istana yang lempem, tidak bergairah, dan tentu saja tidak indah. Nah, tapi sebaliknya karya seni bisa bergerak kemanapun dari museum, istana, sampai ke jalanan. Nah, berdasarkan hal itu, maka ketika kita melihat bagaimana Presiden Soekarno ataupun Presiden Soeharto ataupun Presiden hari ini mampu memelihara keindahan istana dengan mengajukan selera masing-masing dan tetap mengedepankan karya seni sebagai bagian dari istana, itu hal yang tetap harus dilestarikan dan terus ditingkatkan sepanjang waktu. Dalam konteks lain, karya seni itu tidak hanya berfungsi sebagai sebuah tontonan semata, tetapi juga mampu memberikan satu bukti bahwa artefak bangsa itu tidak hanya berupa senjata, tidak hanya berupa baju atau memorabilia, tetapi juga lembaran-lembaran yang punya nilai artistik yang luar biasa. Perjuangan dilukiskan dengan keindahan. Itu adalah bagian pernah menyebutkan, mutu daripada lukisan-lukisan dan patung-patung dalam koleksi saya ini tidak selamanya tinggi. Tetapi lukisan-lukisan dan patung-patung itu sendiri bukti-bukti hasil kemerdekaan. Memang, bahagialah sesuatu bangsa yang merdeka.